kita, dikembalikan kepada hati nurani kita dengan menjaga integritas itu semuanya. Seorang ketua atau rektor dari STT Jakarta itu ketika dia diinaugurasi keprofesorannya, dia menulis satu orasi ilmiah tentang teologi hati nurani. Ya kan? Dia mengamati dengan perkembangan AI yang sangat cepat sekali ini bisa mengancam apa nilai integritas ini. Manusia itu udah akan ketutup nanti. Ketutup apanya, Pak? Ketutup identitasnya nanti. Di Australia 3 bulan lalu tuh sudah ada gitu yang ada orang yang sudah menuntut sebuah AI. Artinya apa, Pak? Artinya keberadaan AI ini, chatbot itu ya udah bukan dianggap lagi sebagai sebuah tools seperti ini tools ini, perangkat ini untuk menggerakkan ini, bukan. Mereka sudah berubah menjadi sebuah entitas namanya. Kita ini entitas. Nih. Mungkin 5 tahun lagi AI itu udah jadi punya hak veto nanti. Udah punya hak suara nanti, ya kan? Arab Saudi udah coba tuh satu robot kan yang namanya Sophia. Dikasih apa? Dikasih paspor. Nih. Kasih paspor, dia udah bisa pergi kemana-mana. Gila, ya kan? Sekarang kita jadi bingung, ini tulisan siapa? Ini tulisan asal dari mana? Ketika kalian coba mempermudah semuanya, mempercepat semuanya, ya kan? Aktifkan semua chatbot, mau Gemini kayak, mau apa, ChatGPT kayak, mau apa segala macam, pilot kayak apa segala macam untuk mengerjakan tugas. Nah itu dia, kembali kepada ini, integritas. Nah makanya di awal itu, apa yang saudara-saudara ingin capai dalam 3 tahun ini? Apakah kalian akan mengendorkan integritas itu supaya Anda semakin tenggelam di antara perkembangan teknologi ini semuanya, dan teologi reform yang selama ini kita pegang, ya, teologi reformasi yang selama ini kita pertahankan, kita perjuangkan, akhirnya itu diwakili oleh sebuah perangkat yang mereka tidak pernah belajar teologi, tetapi karena kecanggihannya mereka baru bisa menarik saja informasi. Dia belum bisa mengolah data, gitu. Mengolah data dalam arti memikirkan seperti otak yang diwariskan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, nggak dibilang chatbot pinter Pak, bisa tahu tuh semuanya. Iya, dia baru bisa nge-generate namanya. Nge-generate itu maksudnya mengambil perubahan logaritma yang berkembang di dunia ini, ya, lalu ditarik sama mereka semuanya. Tetapi mereka belum sampai AI yang zaman sekarang, belum sampai yang AI yang diberikan kepada masyarakat, ya, yang dikasih bebas kepada masyarakat itu belum sampai pada level mereka bisa menganalisanya seperti otak manusia. Mungkin saja 5 tahun lagi dia akan jadi seperti kita, mungkin saja, ya. Tapi mungkin kita berdoa supaya banyak negara menolak program-program yang seperti kayak gitu, seperti kayak negara-negara yang menciptakan bom nuklir kan dibatasi. Nah, mungkin saja nanti melalui PBB ada batasan-batasan pengembangan AI untuk menjaga apa? Menjaga ya kemanusiaan ini. Saudara udah bisa tahu prediksikan kan kalau misalnya semuanya jadi robot, nah terus kita mau ngapain lagi? Membuat rencana hidup penelitian, ya itu urusannya dengan institusi. Ini beberapa slide yang saya tunjukkan tentang karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang disusun secara sistematis. Ya walaupun nanti kita memperdalamnya lagi, dan saya yakin para mahasiswa yang baru lulus S1 kemarin beberapa tahun lalu masih mengingat ini semuanya. Pada intinya kita kembali didorong kepekaan kita, panca indera kita didorong lagi supaya kita bisa
terlibat untuk memberikan respon kepada masalah-masalah kekristenan, masalah-masalah gerejawi, masalah-masalah teologis yang ada dalam konteks Indonesia. Syukur-syukur kalau Anda diberikan kekuatan oleh Tuhan berinteraksi sampai ke level internasional. Syukur-syukur kalau sampai levelnya seperti kayak gitu. Cukup kalau misalnya kita ada dalam konteks kita di Indonesia seperti ini. Jadi saudara akan banyak mengerjakan makalah, laporan bacaan, artikel, jurnal, skripsi, bahkan sampai khotbah pun sebenarnya itu juga adalah hasil daripada sebuah karya tulis ilmiah juga. Hal penting bagi mahasiswa yang perlu diperhatikan, harus memahami tradisi teologi reform dengan sangat baik. Makanya membaca buku-buku yang nanti akan disediakan itu kiranya bisa menjadi kebiasaan saudara selama ada di sini. Karena kalau udah pulang ke daerah nanti ada suami, ada istri, ada anak, ada sawah lagi, ada babi lagi kan, ada tugas pelayanan yang seperti ini dan yang lain-lainnya. Waduh, udah kacau lah, udah nggak ada lagi waktu. Maka kami sangat mengharapkan selama Anda ada di sini, ya kan, bukan berarti kami berusaha untuk membatasi komunikasi Anda dengan keluarga, anak, atau dengan pasangan. Cuman Anda bisa manage waktu dengan sebaik-baiknya, ya kan. Pagi sebelum kuliah sudah berkomunikasi dengan semuanya dari jam 8:30 mungkin ya sampai jam 3 dan seterusnya, bisa mengatur waktu sehingga bisa dimaksimalkan lah. Terus yang paling urgent juga adalah mengetahui literatur-literatur berlatar belakang teologi reform. Nah, ini saudara bisa saja terkecoh selama ini. Anda suka aja membaca buku dari terbitan, saya sebutin ya, Immanuel, Metanoia, atau bahkan sampai yang agak sedikit abu-abu itu diciptakan di penerbit seperti Andi atau penerbit seperti apa lagi ya, pokoknya itulah. Bahkan seperti BPK Gunung Mulia pun sebenarnya nggak semuanya, harus lebih selektif lagi gitu. Nah, kita menganjurkan saudara banyak membaca buku-buku yang diterbitkan oleh Momentum, Saat Literatur, terus ada Pena dari STT Bandung, ada Kalam Hidup dari Gereja Injili Indonesia, terus ada Perkantas Literatur, ya termasuk BPK Gunung Mulia juga, ya, dan beberapa yang lainnya yang sekiranya secara tradisi itu punya kemiripan dengan kita untuk menjaga supaya benar-benar teologi yang Anda pahami selama 3 tahun di sini benar-benar teologi dalam tradisi reformasi semuanya. Ya, ini contoh repositori yang masih error juga di kampus kita. Nanti karya-karya kalian akan tersimpan semua di sini. Tadi saya sudah sempat sebutkan, menjelaskan tantangan dalam hal penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi fokusnya kepada penelitian aja. Keterampilan menulis akademik, kesulitan menyusun tulisan yang standar jurnal internasional. Maka tadi saya bilang syukur-syukur kalau ada yang rajin membaca, terus selama 3 tahun ini termotivasi sampai bisa publikasi di tingkat internasional. Minim pengalaman publikasi atau presentasi akademik. Ya mungkin sudah di antara kalian sudah terlalu lama jadi alumni S1 gitu ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bertahun-tahun. Ada yang baru kemarin juga ada, ya kan? Jadi ya ini jadi tantangan buat kita semuanya ya, karena kelas ini jadi bervariatif sekali. Etika penelitian. Nah, tadi saya sempat singgung AI ini dan seterusnya. Akses dan literatur sumber ke premier, maksudnya yang utama gitu, sumber pertamanya. Karena kita jauh dari dunia barat, jauh dari Eropa, jauh dari Amerika, jauh dari negara-negara yang maju itu, makanya kita susah sekali untuk mendapatkan literatur-literatur seperti itu. Bukannya susah sih, di zaman sekarang juga udah gampang. Cuman kemampuan literasi bahasa asing kita, Ibrani, Yunani, Inggris mungkin masih rendah, dan motivasi kita untuk membaca itu juga cukup rendah. Jadi itu menjadi tantangan yang sangat berat. Yang paling berat itu adalah ini, budaya akademik yang santai.
Nah, di dalam program ini karena semua 100% kita dikasih biaya dari sponsor, maka kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka angkatan yang ke-8 ini kita mau mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan angkatan-angkatan yang sebelumnya, sehingga bisa menciptakan sebuah budaya akademik yang kompetitif, yang yang sangat tinggi, sehingga bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat baik juga. Ada juga ngurusin penerbitan buku, ini ngurusin hak cipta juga, ya, kayak contohnya kayak begini, hak cipta. Ya kurang lebih kayak gini sih, membuat tugas mata kuliah, cek dan seterusnya seperti tadi saya sudah jelaskan juga secara singkat. Oke, sampai di sini aja.